Halo Sobat Rendra, perkenalkan nama saya Lucy. Pada pantau kali ini kita kedatangan seorang tamu dari komunitas investor generasi muda. Nah, boleh perkenalkan mungkin Mas Malik? Ya, halo sahabat Rendra, perkenalkan nama saya Malik. Saya dari Investing Indonesia. Investing Indonesia adalah suatu komunitas investor generasi millennials. Jadi di Investing Indonesia kita punya berbagai macam kegiatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga menjadikan investasi sebagai gaya hidup. Investing Indonesia punya berbagai macam aktivitas. Salah satunya kita punya investing class. Di investing class kita punya kelas-kelas untuk kita bisa belajar tentang investasi. Kita juga banyak mengundang para pembicara dan juga topik-topik yang menarik untuk kita bahas mengenai market update dan sebagainya. Dan juga kita juga punya kopi darat untuk gathering bersama teman-teman investing, dan kita juga punya investing forum untuk teman-teman yang mau join di line ad kita. Nah, nanti kita bisa banyak berdiskusi tentang informasi-informasi dan update terbaru di dunia pasar modal seperti itu. Wah, kegiatannya seru-seru banget ya Mas. Tapi ada nggak sih alasan kenapa seorang milenial ini harus mulai investasi nih? Jadi sebenarnya gini, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kita itu perlu investasi, terutama untuk para generasi millennials. Jadi ada yang bilang kalau generasi millennials ini adalah generasi yang konsumtif. Nah, itu diperkuat oleh suatu fenomena namanya shifting spending behavior. Jadi anak millennials ini terkesan sering menghabiskan aktivitas mereka untuk sifatnya yang leisure, seperti jalan-jalan, belanja, nongkrong-nongkrong, terus kumpul sama teman-teman, dan seperti itu. Jadi hal-hal itu sebenarnya membuat gaya hidup kita menjadi lebih boros. Nah, dan itu sebenarnya hal-hal itu didorong dengan kayak misalnya pertumbuhan teknologi gitu. Kayak sekarang kita belanja online udah gampang, terus juga browsing, habis itu ngeliat ada yang kita mau, kita tinggal beli, terus apa-apa tinggal gesek. Nah, hal-hal itu sebenarnya membuat kita jadi tidak begitu memperhatikan saving kita. Jadi kita lebih ke kayak yaudah kita beli aja dah, kita jajan aja dah, yang penting gue senang, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, terus faktor kedua adalah sebenarnya ada fenomena namanya inflasi, dan teman-teman juga mungkin udah pada tahu apa itu inflasi. Ya, inflasi jadi adalah peningkatan harga di setiap tahunnya gitu. Kayak harga properti, harga rumah selalu naik tiap tahun, harga mobil tiap tahun naik, harga gadget, harga iPhone tiap tahun naik. Nah, kalau misalnya inflasi itu yang menyebabkan kenaikan harga dan tidak diimbangi dengan saving kita, maksudnya gaya hidup kita yang makin konsumtif gitu, dan itu kan membuat jadi tidak seimbang gitu antara gaya hidup kita dengan peningkatan harga yang ada gitu. Nah, nanti gimana gitu kita ke depannya secara finansial, apakah kita mampu, apakah kita bisa gitu menghadapi kondisi yang akan datang. Nah, sebenarnya dari gaya hidup itulah makanya kita perlu untuk memunculkan suatu gaya hidup baru, yaitu gaya hidup yang rajin nabung, rajin berinvestasi. Itu sih alasan kenapa kita perlu berinvestasi, dan terutama di usia muda. Kita perlu investasi di usia muda supaya itu bisa jadi suatu gaya hidup kita untuk kedepannya gitu. Oke, tapi Kak, investasi itu kan banyak ya jenisnya. Ada investasi saham, obligasi, deposito, terus sekarang ada yang baru kripto juga. Nah, menurut Kakak, investasi apa sih yang cocok untuk millennials? Karena kan millennials kebanyakan masih sekolah, ada yang masih sekolah, kuliah, ada yang baru kerja, sehingga pendapatannya ini nggak besar lah ya. Ada nggak sih investasi yang cocok? Ya. Jadi sebenarnya saat ini investasi juga bukan jadi sesuatu hal yang rumit lagi ya. Investasi itu udah jadi udah berbagai macam fitur-fitur yang muncul gitu, yang bikin investasi itu jadi sekarang tuh udah jadi mudah dan murah. Fitur-fitur kayak misalnya fitur-fitur online, investasi online gitu, lewat smartphone, lewat gadget kita udah bisa mulai investasi. Dan juga sekarang juga investasi itu udah nggak mahal. Kita hanya dengan uang Rp100.000 kita udah bisa mulai investasi gitu. Dan investasinya di mana? Kalau saya menyarankan untuk para teman-teman pemula untuk berinvestasi di reksadana. Kenapa? Karena di investasi reksadana juga sekarang kita udah bisa memulai dengan uang Rp100.000, dan juga untuk buka akun reksadananya kita udah nggak rumit lagi. Kita hanya dengan
smartphone kita udah bisa memulai investasi reksadana. Jadi memang kalau saya pribadi menyarankan untuk teman-teman untuk memulai investasi di mana, investasilah di reksadana seperti itu. Oke. Terus Kak, apa sih manfaat yang bisa didapetin sama kita nih yang udah investasi reksadana gitu? Ya, jadi salah satu keuntungan lainnya kalau kita investasi di reksadana itu adalah reksadana sifatnya liquid. Mungkin berbeda dengan jenis investasi lainnya. Kalau misalnya kayak contoh deposito punya tenor waktunya. Misalnya untuk investasi di deposito bisa dicairkan, nanti kita tarik uangnya 1 tahun lagi misalnya gitu. Atau di obligasi juga ada kontrak-kontraknya misalnya. Nah, kalau di reksadana itu hanya kita cuma butuh waktu kurang lebih 24 jam untuk kita mengeksekusinya. Jadi kayak kalau misalnya kita udah mau taking profit, kita udah bisa sewaktu-waktu kita jual aja reksadananya, nanti udah langsung masuk uangnya ke kita. Nah itu sih tadi keuntungan-keuntungan kita investasi di reksadana, aman, liquid, dan kita juga bisa beli secara eceran seperti itu. Oke, jadi emang investasi di reksadana itu mudah, murah, terus cepet juga ya Kak ya. Terus buat sahabat Rendra nih yang tertarik untuk investasi di reksadana, apa aja sih yang harus diperhatikan oleh sahabat Rendra? Ya, jadi setelah kita tahu tujuan investasinya dan juga risk profile kita harus tahu juga manajer investasi apa yang mau kita pilih. Jadi produk apa nanti reksadana yang kita mau pilih, apakah itu reksadana saham, campuran, dan reksadana lainnya. Dan kita harus tahu ini alokasinya akan dialokasikan kemana, ke saham, ke deposito, ke obligasi, dan ke yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya sebelum memulai investasi reksadana. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Malik nih untuk sahabat Rendra yang mungkin tertarik untuk memulai investasi reksadana? Jadi untuk tipsnya sih kita bisa memulai investasi itu dengan cara yang paling gampang, yaitu dengan cara nabung reksadana. Jadi misalnya kita ada pendapatan setiap bulannya gitu, atau misalnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang udah mulai bekerja gitu, misalnya udah dapat gaji atau ada pemasukan, langsung disisihkan pendapatannya, langsung dibelikan di produk reksadana gitu. Jadi setiap bulan itu rutin, misalnya 20% dari pendapatan dibelikan reksadana, tiap bulan 20%. Nah nanti nggak akan terasa ketika udah lama gitu, pundi-pundinya juga udah banyak, dan juga seiring dengan berjalannya waktu kita juga udah dapat capital gain-nya gitu. Jadi bisa dengan cara nabung sih paling gampang. Oh, jadi memang harus dibiasakan dulu ya dari diri sendiri supaya bisa mendapat gain yang diinginkan gitu. Iya gitu. Jadi suatu gaya hidup juga sih, gaya hidup nabung di reksadana. Oke. Terus nih Kak, gimana caranya kalau ada sahabat Rendra nih yang mau gabung di investing? Boleh diceritain nggak? Oh iya, untuk teman-teman yang mau gabung di investing bisa langsung aja cek di Instagram, follow Instagram kita @investing.id, think THINK gitu. Terus nanti kalian bisa ngeliat aktivitas-aktivitas kita, bisa join di kelas-kelas kita, ataupun nanti kalau misalnya mau join di forum discussion kita bisa search di line @investing Indonesia gitu. Nah, Sobat Rendra, jadi gampang ya untuk terhubung dengan komunitas investing nih. Bisa dari Instagram juga, terus juga ada Line Square ya Kak ya? Yeah. Oke, terima kasih banyak Kak Malik atas waktunya hari ini. Nah, untuk Sobat Rendra, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Reksadanaku. Sampai ketemu di Fun Talk selanjutnya. Dadah!